Selamat pagi para siswa. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai tumbukan ya, terutama tumbukan lenting sebagian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai tumbukan. Jenis-jenisnya ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan ada tumbukan lenting sebagian. Jadi saya ingatkan lagi, yang membedakan antara tumbukan lenting dan tidak lenting adalah kecepatan setelah tumbukan. Jika kecepatan setelah tumbukan kedua benda itu sama, baik besar maupun arahnya, maka tumbukan itu berarti tidak lenting. Tetapi jika kecepatan setelah tumbukan itu berbeda, baik arah maupun besarnya, berarti tumbukan itu adalah lenting. Nah, untuk tumbukan lenting ini sendiri itu dibagi menjadi dua. Tumbukan lenting itu ada yang lenting sempurna dan lenting sebagian. Kedua-duanya memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu setelah tumbukan kecepatan kedua benda tidak sama, bisa besarnya atau arahnya. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah dari energi kinetiknya. Jika setelah tumbukan energi kinetik kedua benda itu berkurang, maka bisa dikatakan kalau tumbukannya itu adalah lenting sebagian. Jadi kalau lenting sempurna, setelah tumbukan energi kinetik itu tetap. Jadi eka aksennya tetap tidak berubah, sama seperti sebelum tumbukan. Tapi kalau lenting sebagian, eka aksennya berkurang. Jadi kita membedakannya dari sana ya, seperti di pembahasan soal yang lalu ya. Nah, coba kalian lihat halaman 440. Di sana ada koefisien restitusi tumbukan satu dimensi. Ya, dari koefisien restitusi ini kita bisa melihat kalau tumbukan lenting sempurna itu diberi koefisien restitusi sebesar 1 ya. Jadi kalau lenting sempurna E-nya itu 1. Kalau tidak lenting E-nya 0. Nah, kalau lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya ini antara 0 sampai 1. Nah, koefisien restitusi ini sebetulnya apa sih? Koefisien restitusi ini sebetulnya adalah perbandingan antara kecepatan setelah tumbukan. Jadi perbandingan dari selisih kecepatan setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Jadi kalau kita lihat persamaannya, E sama dengan minus delta V aksen per delta V. Jadi dia adalah perbandingan dari selisih kecepatan setelah tumbukan dibagi sebelum tumbukan. Kalau kita jabarkan, misalnya bertumbukan adalah dua buah benda A dan B seperti ini misalnya. Kecepatannya VA dan VB, berarti setelah tumbukan kecepatannya akan menjadi VA aksen dan VB aksen. Berarti perbandingannya adalah minus VB aksen min VA aksen dibagi VB min VA. Jadi atas bawah harus sama. Dan jangan lupa yang atas dikali dengan minus ya. Sehingga kalau minusnya itu dimasukkan ke dalam kurung, dia akan menjadi VA aksen min VB aksen. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menggunakan rumus ini adalah tanda plus minusnya. Saat mengerjakan soal kamu harus melihat yang kamu beri plus mana, yang kamu beri minus mana. Misalnya di sini VA itu
plus VB min. Maka di sini berarti VB-nya nilainya min, VA-nya nilainya plus, sehingga jadi min VB min VA. Seperti itu ya. Nah, kalau kamu lihat salah satu aplikasi dari tumbukan ranting sebagian ini, itu ada di halaman 441. Salah satunya adalah pada peristiwa pantulan bola. Saat kita menjatuhkan bola pada ketinggian tertentu, maka tinggi pantulannya tidak akan sama dengan tinggi bola itu dijatuhkan. Bola itu dijatuhkan bukan dilempar ya. Jadi dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Misalnya dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, maka tinggi pantulan pertamanya pasti akan kurang dari 2 meter. Tinggi pantulan berikutnya akan lebih pendek lagi, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Itu terjadi karena adanya energi kinetik yang hilang. Energi kinetik yang hilang ketika bola itu memantul ke lantai dan berubah menjadi energi panas, energi getaran, energi suara ya. Sehingga tinggi pantulannya tidak akan sama seperti sebelumnya. Nah, kita akan lihat untuk peristiwa pantulan bola itu. Misalnya ini ada bola yang dijatuhkan tanpa kecepatan awal, jadi V0-nya 0 dari ketinggian H0. Dia jatuh, kemudian memantul dan tingginya berubah menjadi H1. Nah, kalau kita lihat peristiwa tumbukannya itu terjadi antara bola dengan lantai ya, bola dengan lantai. Kita lihat sesaat sebelum bola itu menumbuk lantai. Jadi ketika bola itu sudah menempel di lantai tapi belum menumbuk lantai atau belum bunyi dok, kecepatannya adalah V. Anggap aja kecepatannya bola itu V1, untuk lantai V2 gitu ya. Jadi sebelum tumbukan kecepatannya bola V1, lantai V2. Nah, kita tahu kalau kecepatan lantai itu tidak ada karena lantai tidak bergerak, sehingga V2 adalah 0. V1-nya siapa? Kalau benda jatuh setinggi H, maka kecepatannya adalah akar 2GH ya. Rumus GBB yang lalu kamu ingat lagi. Kemudian dia menumbuk lantai, dan setelah tumbukan kecepatannya berubah. Bola ini memantul, arahnya berubah, kecepatannya menjadi V1 aksen. Sedangkan kecepatan lantai menjadi V2 aksen, dan itu tetap 0. Baik sebelum tumbukan maupun setelah tumbukan kecepatan lantai tetap saja 0 ya. Nah, sehingga kalau kita mau mencari V1 ini berarti siapa? Kalau dia bisa mencapai ketinggian H1, berarti V1 aksen ini adalah akar 2GH1. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan koefisien restitusi, E sama dengan minus V2 aksen min V1 dibagi ya, sehingga nilai dari V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan ini minus ya, dibagi dengan V2 min V1. Kalau kita masukkan angkanya, berarti jadi V2 aksen itu punya lantai nilainya 0. Kita masukkan tanda minusnya dulu saja, berarti jadi V1 aksen min V2 aksen dibagi V2 min V1. V1 aksen
V1 aksen berarti punyanya benda. Nah, dalam hal ini kita mesti lihat benda itu V1 dan V1 aksen. Awalnya ke bawah, kemudian V1 aksen ke atas. Berarti tandanya pun berbeda. Misalnya yang ke bawah kita kasih tanda plus, berarti yang ke atas kita kasih tanda minus, ya. Karena arahnya berlawanan. Sehingga V1 aksen nilainya adalah minus akar 2GH1 dikurangi 0 lantai dibagi V2 nya 0 lantai dikurangi V1 yang sebelum tumbukan plus, jadi minus sama plus tetap minus ya, akar 2GH0. Sehingga ini kalau kita ini minus, minusnya habis, kemudian 2G nya juga dicoret atas bawah, sehingga rumus E itu menjadi akar dari H1 per H0. Nah, karena nilai koefisien restitusi ini tidak berubah antara lantai dan bola, maka nilai E nya selalu tetap, sehingga pada tumbukan berikutnya jika ketinggian dia adalah H2, maka rumusnya masih sama, yaitu akar H2 per H1 dan seterusnya, H3 per H2, seperti itu ya. Kita akan coba lihat contoh soalnya. Kalian bisa lihat contoh soalnya ada di halaman 451 nomor 19 ya. Halaman 451 nomor 19. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian H di atas lantai datar. Jika tinggi pantulan kedua besarnya H per 16 atau 1/16 H, maka tinggi pantulan pertamanya berapa? Berarti kejadiannya adalah bola ini awalnya jatuh, anggap saja dari ketinggian H. H0 nya itu H ya. Jadi H0 nya H. Kemudian tinggi pantulan pertamanya H1, tinggi pantulan keduanya H2, di mana H2 ini adalah H0 per 16. Yang ditanyakan adalah H1 nya ini berapa H ya. Maka kita gunakan persamaan tadi, E sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar dari H1 per H0. E nya tidak usah kita lihat, kita gunakan perbandingan ini saja. H2 nya adalah H0 per 16 dibagi H1. H1 dibagi H0, H0 nya adalah H. Nah, untuk menghilangkan akarnya kita bisa kuadratkan ya, kita bisa kuadratkan, atau kalau tidak dihilangkan akarnya pun tidak apa ya, kita kalikan dalam akar, sehingga H1 kali H1 dikali silang ya, kali silang berarti H0 kali H, di mana H0 nya ini adalah H ya nilainya ya. Jadi ini saya tuliskan H2 nya kan 1/16 H ya. Jadi ini 1/16 H. H kali 1/16 H berarti H kuadrat per 16 sama dengan H1 kuadrat K. Nih ya. Terus kita hilangkan akarnya, berarti ini menjadi H1, yang sini menjadi H per 4. Berarti tinggi pantulan pertamanya adalah 1/4 H ya. Ini H per 4. Jadi ketika dia jatuh dari ketinggian H, pantulan pertamanya 1/4 H, kemudian 1/16 H, dan seterusnya.
Seperti itu contoh dari tumbukan lenting sebagian. Selanjutnya kita akan latihan soal.